Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Setelah belajar hari ini, guru harap anak-anak dapat menjelaskan tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik dalam lingkup ASEAN. Dan anak-anak juga dapat menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik dalam lingkup ASEAN. Organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations dibentuk oleh 5 negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. 5 orang perwakilan dari kelima negara tersebut menandatangani kesepakatan yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Organisasi ini dibentuk untuk memperkuat stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dari negara-negara anggotanya. Hal ini dirasa perlu untuk dilakukan mengingat negara-negara yang menjadi anggota ASEAN, kecuali Thailand, yang sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing. Pada saat ini, organisasi ASEAN sudah memiliki 10 negara anggota, yang semuanya merupakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara kecuali Timor Leste. Anak-anak bisa melihat pada gambar di bagian tengah itu adalah logo dari organisasi ASEAN. Sementara di bagian tepi yang mengelilingi logo tersebut, anak-anak bisa melihat bendera-bendera negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Sebagai salah satu negara pemprakarsa berdirinya ASEAN, Indonesia memiliki peran yang cukup besar. Indonesia telah menggagas beberapa kegiatan yang dilakukan dalam organisasi ini. Apa sajakah itu? Kita pelajari lebih lanjut. Latar belakang dibentuknya organisasi ASEAN adalah satu, adanya persamaan letak wilayah, yaitu sama-sama berada di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing, kecuali negara Thailand. Yang ketiga, adanya perselisihan di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan, seperti perselisihan yang pernah terjadi antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1965 hingga 1966. Yang keempat, berkembangnya paham komunis yang ditakuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. 4 hal itulah yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Hal lain yang menjadi latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN adalah
adanya perbedaan kondisi fisik negara, perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perbedaan politik dan keamanan. Terbentuknya organisasi ASEAN juga didasarkan pada kepentingan dan masalah bersama yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara. Dari latar belakang terbentuknya ASEAN, akhirnya pada tanggal 8 Agustus 1967, 5 menteri luar negeri dari Indonesia, yaitu diwakili oleh Adam Malik dari Malaysia, Tun Abdul Razak dari Thailand, Tan Natoman dari Filipina, Narcisco Ramos, dan dari Singapura, S. Rajaratnam, mengadakan pertemuan di Bangkok, Thailand, dan menghasilkan Deklarasi Bangkok sebagai awal mula ditetapkannya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations diresmikan. Tujuan dari didirikannya ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. 2. Memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 3. Meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan komunikasi. 4. Memelihara kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Organisasi internasional adalah organisasi yang terdiri dari banyak negara. Sedangkan organisasi regional adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari negara-negara yang berada dalam satu kawasan. Contohnya ASEAN, yaitu organisasi yang anggotanya hanya terdiri dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Tujuan yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya dengan menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan dari semua anggota, mengakui hak setiap bangsa untuk hidup bebas dari campur tangan pihak luar, tidak mencampuri urusan dalam negeri tiap negara anggota, menyelesaikan perselisihan secara damai, tidak mengancam atau menggunakan kekerasan, serta menjalankan kerjasama secara efektif. Organisasi ASEAN memiliki lambang seperti gambar yang anak-anak lihat pada layar. Lambang tersebut memiliki makna, yaitu 1. 10 batang padi yang terikat, artinya jumlah 10 berdasarkan jumlah negara anggota ASEAN. Jumlah batang padi dalam lambang ASEAN awalnya hanya ada 5,
sesuai dengan negara penggagas atau pemrakarsa atau pendiri ASEAN. Namun, jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah negara anggota ASEAN yang sekarang sudah berjumlah 10 negara. Padi digunakan sebagai lambang ASEAN karena mayoritas atau sebagian besar penduduk ASEAN menjadikan padi sebagai makanan pokok, serta hasil pertanian utamanya adalah padi. Beberapa negara anggota ASEAN bahkan merupakan lumbung padi dunia. Warna kuning pada batang padi menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan negara anggota ASEAN. Warna merah pada latar belakang simbol padi melambangkan sikap berani dan dinamis. Warna putih melambangkan kesucian, sedangkan warna biru melambangkan perdamaian dan keamanan. Lingkaran melambangkan persatuan dan kesatuan antar negara anggota ASEAN. Lingkaran berwarna putih menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN memegang teguh persatuan dan kesatuan dengan hati yang suci, serta tujuan bekerja sama meningkatkan kemajuan negara-negara ASEAN di segala bidang. Sedangkan lingkaran paling luar yang berwarna biru melambangkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Keanggotaan ASEAN seperti pada lambang ASEAN yang sudah ditunjukkan pada tayangan sebelumnya adalah 10 negara. Anak-anak, silakan pahami dan perhatikan baik-baik di manakah letak-letak dari negara-negara anggota ASEAN yang berjumlah 10 tersebut. Silakan anak-anak bisa menggambarnya, berikan warna yang menarik dan berbeda antara satu negara dengan negara lain untuk memudahkan mengingat letak dari masing-masing negara. Gambarlah pada kertas gambar berukuran A3 atau buku gambar yang anak-anak miliki dengan rapi. Selanjutnya, kirimkanlah gambar tersebut sebagai tugas hari ini. Baik, kita lihat satu persatu dari negara-negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia. Guru yakin kalian sudah tahu di mana letak negara kita sendiri. Kemudian ada di atas Indonesia ada Brunei Darussalam, sebelah kiri ada Singapura. Brunei Darussalam itu berbatasan langsung dengan dekat dengan Pulau Kalimantan ya, berarti ada di utara Pulau Kalimantan. Kemudian ada Singapura. Singapura juga dekat dengan Indonesia, ini hanya negara kecil. Kemudian ke atas lagi ada Malaysia. Malaysia memiliki kawasan di dua sisi, yaitu dekat dengan Pulau Sumatera dan dekat dengan Pulau Kalimantan. Kamboja berada di atas Malaysia. Kemudian Thailand berada di tengah-tengah. Myanmar berada di paling ujung sebelah kiri. Kemudian ada Laos berdekatan dengan Thailand. Kemudian Vietnam sebelah kanan dari negara Laos, dan Filipina berada di kepulauan terpisah di sebelah
Timur. Bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Penetapan AFTA dalam bidang ekonomi dilakukan kerjasama dalam bentuk satu, yaitu penetapan AFTA atau ASEAN Free Trade Area, biasa dikenal dengan istilah perdagangan bebas. Yang kedua, pendirian IRRI, International Rice Research Institute, atau Badan Penelitian di Bidang Pertanian. Yang ketiga, mendirikan proyek industri, yaitu seperti pabrik pupuk Sriwijaya atau Pusri di Palembang, pabrik pupuk urea atau di Aceh dan Malaysia, pabrik mesin diesel di Singapura, pabrik abu soda di Thailand. Dalam bidang pendidikan, kerjasama yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan pertukaran pelajar, melakukan penyetaraan ijazah, membentuk kelompok peneliti antar negara, menetapkan kurikulum sekolah berdasar prinsip demokrasi, perdamaian, dan hak asasi manusia. Dalam bidang teknologi yaitu mengembangkan teknologi pasca panen secara bersama, membangun jaringan kota cerdas atau ASEAN Smart Cities Network, biasa disingkat dengan ASCN. Dalam bidang sosial, memberi bantuan negara-negara yang sedang terkena bencana, bekerja sama mengatasi peredaran narkoba. Dalam bidang budaya, mengadakan pentas budaya, mengadakan pameran kerajinan, mengadakan studi banding dan pertukaran pelajar, dan mengadakan festival bunga. Dalam bidang politik dan keamanan, yaitu dibentuknya perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, atau biasa disingkat dengan ZOPFAN. Yang kedua, perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Yang ketiga, perjanjian kawasan bebas nuklir dan pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Dalam bidang olahraga, mengadakan SEA Games atau Southeast Asian Games, diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Mengadakan ASEAN Para Games, yaitu ajang olahraga difabel. Difabel berarti para atlet yang memiliki keterbatasan fisik, misal cacat kakinya hanya satu atau tangannya hanya satu atau tidak punya tangan. Ada acara khusus untuk mereka yang punya prestasi dalam bidang olahraga di kancah tingkat ASEAN. Acara ini dilakukan setiap 2 tahun sekali. Kemudian mengadakan AFC, ASEAN Football Championship. Untuk olahraga ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Peranan Indonesia dalam ASEAN yaitu satu, Indonesia punya peranan penting ya di ASEAN. Yang pertama, sebagai negara pemrakarsa. Negara pemrakarsa sama dengan negara pendiri, yaitu pada saat itu Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik yang menandatangani Deklarasi Bangkok sebagai
tanda terbentuknya ASEAN. Yang kedua, sebagai tuan rumah SEA Games, yaitu sebuah ajang di bidang olahraga yang diikuti negara-negara Asia Tenggara. Yang ketiga, sebagai tuan rumah KTT ASEAN. KTT kepanjangan dari konferensi tingkat tinggi, yaitu pertemuan kepala negara maupun kepala pemerintahan negara-negara ASEAN. Pada Oktober 2003, Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Pertemuan itu dilaksanakan di Bali dan menghasilkan kesepakatan bagi kemajuan kerjasama negara di Asia Tenggara. Yang keempat, sebagai penggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community untuk menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan militer maupun non-militer seperti teroris, separatis, kejahatan lintas negara, dan perampokan. Yang selanjutnya, penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam, membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro, dan sebagai Jakarta Informal Meeting. Indonesia berupaya mendamaikan pihak-pihak yang sedang berkonflik di Kamboja dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke Kamboja dan mengusulkan pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting. Pertemuan ini mendorong diadakannya konferensi perdamaian di Paris pada tahun 1989. Invasi atau upaya menguasai yang dilakukan oleh Vietnam kepada Kamboja menyebabkan negara tetangga yang berada di kawasan Asia Tenggara merasa perlu untuk mengambil sikap. Pada saat itu, baik Vietnam maupun Kamboja belum menjadi anggota ASEAN. Itulah peran dari negara kita dalam organisasi ASEAN. Kiranya cukup materi ini dari Bu Guru. Selanjutnya kalian bisa berlatih untuk menguji kompetensi anak-anak terkait dengan materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Bu Guru akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.